Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar setia dimanapun berada, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan sedikit ilmu fikih wanita yang saya berikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa sholawat serta salam kita hadiahkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, di sini saya ingin melanjutkan fikih wanita tentang bab zakat yang kemarin ya teman-teman. Kemarin masih ada penjelasan yang belum saya jelaskan, dan di sini akan saya beritahu tentang zakat fitrah dan sedekah. Ya, kali ini kita membahas zakat fitrah dan sedekah teman-teman. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini sudah ada tertera dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi, dan dari Abu Sa'id ia berkata, kami telah mengeluarkan zakat fitrah berupa 1 syak gandum dan 1 syak kurma, atau 1 syak keju, atau 1 syak anggur kering. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, keju yang dimaksud ini itu ialah dalam hadis itu susu kental yang masih bercampur dengan mentega ya teman-teman, begitu. Sebelumnya 1 syak itu ada 2,75 liter ya. 1 syak itu sama dengan 2,7 liter gitu. Kemudian pentingnya zakat fitrah itu wajib ya atas setiap orang Islam, dengan ukuran 1 syak gandum atau yang lain kurma atau apa segala macamnya, sebagaimana kita lihat dalam hadis tadi ya, kita ketahui dalam hadis tersebut. Nah, menurut sebagian ulama boleh dikeluarkan dalam bentuk uang yang seharga dengan itu ya teman-teman, dan pendapat itulah yang benar gitu, karena keadaan memang telah berubah. Orang kadang-kadang tidak memiliki gandum atau benda lainnya, jadi bisa diganti dengan uang gitu ya teman-teman. Sedangkan tujuan zakat fitrah itu demi terpeliharanya kesejahteraan orang fakir dan untuk memenuhi kebutuhannya. Padahal kesejahteraan orang fakir dewasa ini terletak pada uang gitu. Demikianlah keadaannya sekarang gitu. Nah, dan yang patut dipertanyakan itu ialah kalau ada seorang istri cukup kaya, atau dia sudah tidak bersuami lagi karena diceraikan atau suaminya meninggal, apakah dia juga berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah? Begitu. Nah, menurut Asy-Syaukani, berdasarkan kata-kata laki-laki dan perempuan yang di hadis tersebut, maka zakat fitrah itu pun wajib ya atas perempuan, baik yang bersuami atau tidak. Demikian menurut pendapat As-Sawri, Abu Hanifah, dan Ibnu Al-Muzir. Begitu. Kemudian kita beralih ke sedekah ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu Islam untuk membebaskan umat manusia dari kesesatan, kebodohan, pertumpahan darah, dan penyakit yang berat, lalu pula dia menginginkan orang kuat, yaitu orang yang tidak sesat dan tidak melakukan kehinaan, tetap sehat, tidak terganggu oleh gangguan apapun. Karena kekuatan yang dimaksud itu adalah mencakup banyak hal, yaitu kemauan yang keras, kemampuan kerja, dan ketahanan dalam mencegah hawa nafsu, dan seterusnya. Yang dalam hal ini Islam mempunyai cara-cara yang membuat tokoh-tokoh dan ahli-ahli pendidikan terheran-heran gitu, karena cara-caranya itu sanggup menjadi pilar pembangunan masyarakat yang kokoh di segala bidang, dan sanggup mewujudkan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala
dalam membentuk jiwa muslim yang sejati. Gitu. Di antaranya perintah Islam kepada penganutnya yaitu agar memberi dan membelanjakan hartanya semata-mata karena Allah dengan suatu cara yang dapat membangkitkan makna-makna kebaikan, ketaatan, dan belas kasihan terhadap si fakir, yatim, dan miskin, orang miskin gitu. Nah, dengan demikian yaitu seorang muslim itu dididik untuk menjadi orang yang dermawan dan pemurah serta saling mengasihi di antara sesamanya. Begitu. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 92 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Kemudian ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mengenai ini dalam hadis riwayat Tirmizi yang bunyinya inna sodaqata tutfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u minhu su'ah. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan murka Tuhan dan mencegah dari mati yang celaka. Nah, sebenarnya sedekah itu tidaklah hanya berupa pembelanjaan harta saja ya teman-teman. Bahkan kebaikan apapun sebenarnya juga merupakan sedekah. Contohnya kalau kita menolong teman kita yang kesusahan, itu sudah sedekah. Atau kita memberikan senyuman saja, itu kita sudah bersedekah namanya ya teman-teman. Nah, keutamaan bersedekah, selanjutnya kita masuk ke keutamaan bersedekah kepada suami dan kerabat. Nah, karena ini mengenai fikih wanita, bagi wanita orang yang paling berhak dia beri sedekah ialah suaminya sendiri kalau dia fakir dan kerabat-kerabatnya. Dan sebenarnya kondisi masyarakat kita yang sekarang ini telah menyebabkan hubungan keuangan antara suami istri itu tidak ada perbedaan lagi. Artinya harta mereka berdua telah bercampur menjadi satu, saling membantu. Tidak ada lagi pemisahan mana harta suami dan mana harta istri. Keadaan seperti inilah sebenarnya yang kita kehendaki. Namun, apabila terjadi perbedaan harta antara suami istri, katakanlah istrinya itu yang lebih berada ya daripada suami. Nah, boleh jadi keduanya itu akan bercerai akibat perbedaan taraf ekonomi. Dan rupanya inilah yang biasa kita lihat dalam masyarakat sekarang. Atau waktu itu tetap menjadi istrinya dan ia mau bersedekah kepada suaminya agar keadaannya membaik. Namun Islam adalah agama yang memandang hidup ini secara keseluruhan, tidak terpisah-pisah. Oleh karena itu ia menghendaki agar hubungan antara suami istri itu terjalin dengan kokoh kuat. Dan untuk itu ia menganjurkan wanita bermurah hati menafkahkan harta pribadinya kepada suaminya sendiri. Dan sedekah yang demikian itulah yang lebih utama menurut ajaran Islam ya teman-teman, daripada ke orang lain tuh. Dan demikian pula Islam menganjurkan wanita bersedekah kepada kerabat-kerabatnya yang dekat, yang dianggapnya lebih utama daripada orang lain gitu, yang tidak ada hubungan kekerabatan dengannya. Nah, sebenarnya zakat dan sedekah ini tidak sama ya teman-teman. Perlu digarisbawahi gitu, zakat dan sedekah itu tidak sama gitu. Karena zakat itu suatu kewajiban atas harta seseorang yang berhak dituntut bila ia meninggalkannya, dan ukurannya pun sudah ditentukan ya, ada nisabnya gitu ya teman-teman.
Sedangkan sedekah itu tidak begitu, karena sedekah ini merupakan amal sukarela ya, yang baik gitu. Sekali dilakukan oleh seseorang itu, kita bisa melakukannya kapan saja begitu ya kan. Dan kedudukannya itu seperti amal-amal kebaikan yang lain gitu. Menurut Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, ketika ia meriwayatkan sebuah hadis, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tasaddaqna ya ma'syaran nisa'i walau min huliyikunna." Bersedekahlah kamu sekalian, wahai kaum wanita, meski dengan perhiasanmu sekalipun. Kemudian, bagaimana kalau kita bersedekah dengan harta suami? Bolehkah wanita bersedekah dengan harta suami tanpa seizinnya? Nah, pertanyaan itu akan dijawab ya dalam hadis ini gitu kan. Dalam hadis yang bunyinya, hadis riwayat Al-Bukhari ya, bunyinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bila wanita menafkahkan makanan di rumahnya tanpa menghambur-hamburkannya, maka dengan nafkahnya itu ia mendapat pahala, dan suaminya pun mendapat pahala berkat usahanya. Dan begitu pula bagi si penjaga gudang, seorang dari mereka tidak mengurangi pahala yang lain sedikit pun. Dan hadis riwayat Bukhari yang lain, dan dari Asma binti Abi Bakar, bahwa ia pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya, sesungguhnya Zubair itu laki-laki keras, namun ada seorang miskin datang kepadaku. Bolehkah aku bersedekah kepadanya dari harta yang ada di rumahnya si Zubair ini tanpa seizinnya? Maka jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berilah sedikit dan jangan kikir sehingga Allah menyulitkan rezekimu. Gitu. Nah, dari hadis tersebut ya teman-teman, kiranya sudah jelas begitu bahwa bagi seorang istri boleh saja bersedekah dengan harta suaminya asal dengan seizinnya, atau dia tahu pasti suaminya itu akan mengikhlaskan atau rela gitu mendengarkan apa yang dilakukan si istri begitu. Dan suatu hal yang tidak perlu diragukan lagi, bahwa seorang istri sebenarnya mengerti betul berapa penghasilan suaminya, begitu pula tabiat dan sifat-sifatnya. Jadi asal dia tahu suaminya pasti merelakan itu, maka boleh saja ya teman-teman dia bersedekah dengan hartanya si wanita. Nah, kalaupun dia mengerti suaminya akan marah, ini memang haram ya bila bersedekah. Contohnya kalau seumpamanya dia bersedekah menggunakan harta suaminya tapi suaminya marah, kayak gitu tuh haram. Ada ya orang seperti itu ya teman-teman, mungkin kemungkinan ada ya, kecuali bila yang disedekahkan itu tidak seberapa menurut adat yang berlaku, sedang hati siapapun tak menolak memberi sekian. Nah, ya mungkin sekian saja ya pembahasan tentang zakat fitrah dan sedekah kali ini. Mudah-mudahan bisa diterima semuanya dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika terdapat kesalahan, saya memohon maaf karena saya juga masih belajar gitu ya teman-teman. Next video kita akan membahas tentang puasa bagi wanita gitu ya teman-teman. Jangan lupa dinantikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.